Kembali lagi di channel Fantastic Movie. Di video kali ini saya akan membahas alur film Despicable Me 3 yang disutradarai Pierre Coffin dan Kyle Balda. Dan film ini diperani oleh Steve Carell yang pengisi suara sebagai Drew dan Gru, Ray Parker sebagai Brad, Kristen Wiig sebagai Lucy, Neve Carell sebagai Agnes, Dana Geyer sebagai Edith, Miranda Cosgrove sebagai Margot, dan Pierre Coffin sebagai para minion. Ya, langsung saja film ini diawali dengan aksi Brad yang mencuri berlian di kapal. Dengan sedikit putarian khasnya dan dengan bantuan permen karetnya yang membuat ia dengan mudahnya memasuki kapalnya. Di sisi lain, tepatnya di markas FPL, mereka mengetahui kedatangan Brad dan pimpinannya pun langsung menyuruh semua agen ke sana. Gru yang merupakan anggota FPL pun langsung bergegas ke sana dengan Lucy dan dua minion. Di dalam kapal, lagi-lagi Brad berhasil melumpuhkan para keamanan. Saat mau mendekat, Gru melihat bahwa kapal tersebut akan mengapung yang tidak lain disebabkan balon permen karetnya yang semakin membesar. Mereka pun langsung mengubah kendaraan mereka menjadi mode motor air. Namun tetap saja terlambat sebab kapal yang sudah tinggi mengapung. Tanpa basa-basi juga, Lucy langsung menembakkan air yang membuat Gru dan minion terlempar ke atas. Gru berhasil mendarat aman sementara para minion terlempar ke pesisir pantai. Gru dan Brad pun bergelut, dan Gru berhasil mengarahkan Brad dan langsung menghubungi tim Alpha. Lalu si Brad kembali bangkit dan langsung memainkan alat musiknya yang membuat Gru terlempar ke belakang dan bergelantungan di atas kapal. Sementara Brad berhasil kabur dari kejaran tim Alpha dan mengatakan ini belum berakhir kepada Gru. Dan film pun dimulai. Setelah itu, Gru dan Lucy kembali ke markas FPL. Namun ketika di dalam, pimpinan lama mereka berhenti yang membuat Gru dan semuanya terkejut. Dan pimpinan baru mereka datang dari markas pusat, yaitu Valerie Da Vinci. Namun di luar dugaan, ketua baru mereka langsung memanggil Gru dan langsung memecatnya. Ya, dan mereka pun dibuang. Ya, emang markas FPL adalah pesawat. Sesampainya di rumah anak mereka sudah menyiapkan pesta aloha. Dan saat lagi makan, Edith menanyakan pekerjaan mereka. So, how was work? Oh, did you take that guy down? Did anything? Today, Lucy and I were invited to not. Dan mereka semua pun sedih. Soon, even better ones. Sementara itu, para minion yang tahu Gru kehilangan pekerjaan mengajak Gru untuk kembali lagi menjadi penjahat, namun Gru menolaknya. Para minion pun membantah, lalu Mel berhenti, yang membuat semuanya berhenti bekerja dengan Gru. Semuanya kecuali Dave dan Jerry, dan pangkat mereka pun dinaikkan oleh Gru yang membuat mereka senang. Sementara Gru pun stres. Di sisi lain, tepatnya di Perancis, mereka kedatangan ahli berlian dunia. Tapi itu hanyalah Brad yang lagi menyamar, dan ia pun berhasil membawa berliannya. Keesokan paginya, Gru membaca koran dan melihat bahwa Brad berhasil mencuri berlian. Sementara saat asyik membaca, Gru melihat bahwa Agnes menjual boneka unicornnya. Sementara saat asyik bicara, Gru kedatangan tamu dan langsung mengusirnya. Namun ia datang lagi dengan menyebutkan nama Gru. How do you know my name? Gru, he needs your help. What? Win, Bram? Fly you to Fredonia to meet him. Gru pun langsung menemui ibunya dan bertanya apakah benar dia mempunyai saudara kembar. Shortly after you and your brother were born, your father and I divorced.
Gru yang tahu ternyata ia mempunyai saudara kembar langsung menemuinya di Fredonia. Sampainya di sana ternyata saudara dari Gru memelihara banyak pigi. Lalu ketika mereka masuk ke rumah, mereka kagum betapa besarnya rumah dari saudara Gru, dan seketika pun Gru berjumpa dengannya. Ya, dia bernama Drew. Namun saat Gru tahu bahwa rambut Drew panjang, muka Gru langsung berubah. Dan Drew pun juga menyambut hangat keponakannya. Sementara itu, Lucy dan anak-anak disuruh berkeliling Fredonia dan membiarkan mereka berdua. Di sisi lain, Brad sedang mempermasalahkan boneka mainan yang tidak laku lagi di pasaran. Dan ternyata Brad melakukan kejahatan hanya untuk misi balas dendam. Tepatnya pada tahun 1985, Brad adalah aktor cilik yang populer di seluruh dunia. Namun akibat besar yang tidak terduga, Brad pun kehilangan ketenarannya seketika. The young star experienced Brad quickly plunged into a downward spiral. Lalu kembali lagi pada Drew dan Gru, di mana Drew sedang menunjukkan markas saya mereka yang dulunya juga penjahat profesional dan hebat. Lalu Drew meminta untuk Gru mengajari seni kejahatan. Namun Gru membantah dan menolaknya. Lalu Drew langsung mengeluarkan mobil ayam mereka yang membuat Gru kagum dan Drew mengajak Gru jalan-jalan dan Gru pun mau. Bangkilah. Di sisi lain, saat di festival, Agnes yang bersama Edith mendengar pria mengatakan bahwa unicorn itu benar-benar ada dan langsung membuat Agnes bahagia. Kembali lagi ke Drew di mana mereka mencuri permen yang mengundang para polisi. Gru pun kembali bersemangat dan berhasil kabur dari kejaran polisi. Namun akibat jalan melalui terowongan mereka pun terjebur ke laut. Namun jangan khawatir karena mobilnya juga bisa mengapung di air. Ini saudaranya si Gru, kita panggil saja Jorge supaya penyebutannya tidak susah. Lalu kembali pada para minion yang lapar belum makan mengejar driver pizza hingga memasuki kawasan. Ya, mereka pun dikejar para polisi dan Doggy yang membuat mereka masuk ke gedung tersebut. Dan ternyata gedung yang mereka masuki adalah tempat audisi menyanyi yang membuat mereka pasrah dan mulai menyanyi yang dimulai dari Mel hingga ke semua para minion. Namun tidak berlangsung lama, mereka pun ditangkap polisi. Lalu kembali lagi pada Gru. Di sini Jorge mengajak Gru untuk kembali melakukan aksi kejahatan dan Gru pun setuju dan mereka akan mencuri berlian dari Brad. Dan pada malam harinya, Gru dan Jorge sudah makin akrab. Lalu kembali lagi kepada minion. Bangke nih lur film bolak-balik mulu. Ya di sini para minion menguasai penjara, namun Mel rindu kepada Gru. Dan saat makan malam, para minion pun sepakat kembali kepada Gru. Lalu kembali ke Brad, di mana ia ingin mewujudkan salah satu episode film kartun Brad. Dulu di mana dia ingin menerbangkan kota keluar angkasa. Ya BTW ini alur film yang kayak gini. Kan? Ya di sini kembali ke Agnes dan Edith, di mana Edith menemani Agnes untuk menemukan unicorn di hutan liku sesuai yang dikatakan pria yang di festival. Kembali lagi ke Gru, di mana ia sedang menyusun rencana bersama Jorge untuk masuk ke pertahanan Brad. Dan si Jorge tidak lupa memberi kostum ayam mereka kepada Gru untuk menjalankan aksi. Sementara keesokan paginya mereka berangkat, Lucy tidak sengaja melihat si Jorge dan Gru pergi. Ya kembali lagi kepada Agnes dan Edith, di mana mereka melihat sesuatu yang datang kepada mereka, dan ternyata itu hanyalah kambing dengan 2 tanduk, namun satunya yang patah. Namun Agnes yang menganggap itu unicorn, dia sangat senang dan membawanya langsung pulang. Kembali lagi kepada Gru, yang ternyata Gru mau mencuri berlian itu hanya untuk bisa dapatkan pekerjaannya kembali. Namun si Jorge tidak mengetahuinya. Ketika mereka sampai, Gru langsung meloncat ke gedung Brad. Dan ternyata si Jorge mengacaukan rencananya dengan ikut melompat dan tidak mau menunggu di perahu. Gru pun pasrah.
walaupun Jorge banyak melakukan kesalahan. Sementara itu, para minion telah menyusun rencana pelarian dengan membuat pesawat rakitan dan berhasil kabur. Kembali ke Gru dan lagi-lagi si Jorge melakukan kesalahan dengan memakan permen Brad. Ya, jelas mereka pun ketahuan oleh Brad. Namun Gru berhasil melumpuhkan Brad serta mencuri berliannya. Tetapi mereka dikejar-kejar oleh mainan Brad yang ternyata bisa hidup. Tetapi Gru dan si Jorge berhasil lolos. Namun tumpuan mereka yang makin lama makin ke dalam membuat mereka jatuh. Tetapi mereka diselamatkan seseorang yang tidak lain itu adalah Lucy. Dan ketika di Harry Potter, si Jorge mengetahui bahwa Gru berkhianat yang membuat ia kesal. Sesampainya di rumah si Jorge, mereka saling berdebat, namun Gru berhasil mengambil alih berliannya. Tetapi membuat hubungan persaudaraan mereka retak. Lalu saat ingin kembali ke rumah Gru melihat Agnes yang sedang senang mendapatkan unicornnya, dengan Gru pun menjelaskan dengan sedikit memikirkan hati si Agnes bahwa itu bukan unicorn tetapi hanyalah kambing. Tetapi Agnes bodoh amat karena ia telah menyukai kambing itu. Lalu si Lucy datang dengan mengambil berliannya serta membawa anak-anak ke pesawat. Dan lagi-lagi itu ternyata hanya Brad yang sedang menyamar. Sementara Gru mendengar ketukan lemari yang ternyata Lucy, dan Lucy mengatakan bahwa Brad mencuri anak-anak. Brad, he took the girls! What? No! Melihat pesawatnya telah pergi, Gru kembali kepada si Jorge dan berkata Brad mencuri anak-anak, yang membuat si Jorge mau membantunya. Di pesawat mereka saling meminta maaf. Lalu di tengah jalan mereka berpapasan dengan minion. Mel pun memutarbalikan pesawat mereka. Sementara itu, Brad yang sudah di kota untuk mewujudkan impiannya, serta membawa anak-anak langsung menembakkan permen karetnya ke kota. Lalu Brad meletakkan anak-anak di pinggiran gedung. Dan ternyata si Jorge yang dulunya penggemar Brad mengetahui rencana Brad melalui episode film Brad yang menyuruh Gru untuk cepat. Lalu mereka menemukan anak-anak yang membuat Lucy langsung lompat dari pesawat dan menyelamatkan mereka. Sementara Gru dan si Jorge menggagalkan rencana Brad dengan menembak robot Brad, dan robot Brad pun terjatuh. Lalu ketika robot Brad bangun, Brad langsung mengirim serangan balik yang membuat pesawat Gru meledak dan jatuh. Namun Gru yang tidak memakai kostum penjahat harus pingsan akibat jatuh dari ketinggian. Sementara Jorge mendarat di robot Brad dan Lucy berhasil menyelamatkan anak-anak. Dan para minion yang sudah sampai langsung turun membantu Gru dengan menghancurkan balon. Lalu si Brad yang tahu Gru di jalan sedang pinsang berniat membelokkan lancernya ke arah Gru. Sementara Jorge yang tahu saudaranya dalam bahaya langsung masuk ke dalam dan menghancurkan mesinnya yang membuat robot Brad berhenti dan jatuh. Namun saat ingin menyelamatkan Jorge, ia malah menjumpai Brad. Namun Gru mengajak tarung dangsa yang tentu saja Brad menerimanya. Dan ternyata Gru hanya ingin mengambil alat musiknya dan berhasil dan langsung memainkannya ke arah Brad, sehingga Brad terpental. Lalu mereka semua berhasil selamat, dan saat lagi bersenang-senang, para minion berhasil memecahkan balonnya yang membuat hujan minion. Dan pada malam harinya, mereka semua main perang bantal, namun Lucy menyuruh mereka tidur. Tetapi bukannya tidur, Jorge mengajak para minion untuk berbuat jahat. Ya tentu saja minion mau kalau sudah aroma kejahatan. Gru yang mendengar suara dari luar menyarankan Jorge jangan berbuat jahat lagi. Namun Jorge tetap ingin bersenang-senang dengan para minion. Dan film pun selesai.
Dan itu saja alur cerita dari film Despicable Me 3 ini. Dan saya rasa saya sudah menjelaskan sedetail mungkin. Dan mohon maaf bila mana di video saya ini masih banyak kekurangannya. Oke, ciao belo.